Halo sahabat Saverian, perkenalkan saya Yuliani Florensa Arma dari kelas 10D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret dan membahas perbedaan-perbedaan yang terkait dalam barisan dan deret. Dan di sini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan barisan dan deret. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan barisan dan deret? Barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu sendiri. Sementara deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa perbedaan barisan aritmatika dan geometri? Serta dua contoh. Jadi, perbedaan barisan aritmatika dan geometri adalah barisan aritmatika adalah barisan dari beberapa suku bilangan di mana nilai tiap suku merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan antara suku sebelumnya dan suatu konstanta. Contohnya, 2, 5, 8, 11, dan 14 adalah barisan aritmatika karena tiap suku merupakan suku sebelumnya yang ditambah suatu konstanta. Sementara barisan geometri adalah barisan dari beberapa suku bilangan di mana nilai tiap suku merupakan hasil dari perkalian atau pembagian antara suku sebelumnya dan suatu konstanta. Contohnya 3, 6, 12, 24, dan 48 adalah barisan geometri karena tiap suku merupakan suku sebelumnya yang dikali suatu konstanta. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan deret aritmatika dan geometri beserta dua contoh? Jadi untuk perbedaan deret aritmatika dan geometri itu, kalau deret aritmatika juga bisa diartikan sebagai barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Artinya, jika diketahui barisan aritmatika adalah U1, U2, U3, maka deret aritmatikanya yaitu U1 tambah U2 tambah U3. Contohnya, jika disuruh mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dan barisan 4, 8, 12, 16, 20, maka jumlah suku pertamanya itu 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20 sama dengan 60. Sementara deret geometri adalah yang bentuknya seperti barisan geometri tetapi ditulis dalam bentuk penjumlahan. Rasio pada deret geometri tersebut disimbolkan dengan R. Contoh sederhana dari deret geometri adalah 1 tambah 4 tambah 16 ditambah 64 ditambah 256 dan seterusnya. Oke, pertanyaan yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang geometri tak hingga? Menurut saya, geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan 3 contoh aplikasi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Barisan dan deret seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memodelkan dan memprediksi berbagai fenomena dan pola. Beberapa contoh penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, matematika keuangan. Barisan dan deret sering digunakan dalam matematika keuangan untuk menghitung bunga, angsuran, dan investasi. Misalnya, jika seseorang ingin menghitung jumlah uang yang akan diterima setiap bulan dari investasi dengan tingkat bunga tetap, maka dia dapat menggunakan rumus barisan geometri. Yang kedua, fisika. Barisan dan deret sering digunakan dalam fisika untuk memodelkan pergerakan benda, energi, dan gelombang. Misalnya, dalam fisika gelombang, deret Fourier digunakan untuk memecah gelombang kompleks menjadi sederhana. Yang ketiga, kimia. Dalam kimia, barisan dan deret digunakan untuk menghitung energi dan frekuensi elektron dalam sebuah atom. Misalnya, deret spektrum hidrogen digunakan untuk mengidentifikasi atom hidrogen dan menghitung energi elektron dalam atom tersebut. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.